Mbak Besti, Masya Allah. Kok nomplek ceblok, belum 5 menit. Iman medit pangkal kaya. Bismillah. Sekarang saya cemplungkan baby cuminya. Bismillah. Ngocot. Banyak-banyak lah, enggak apa-apa. Wah, nyemplus-nyemplus Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Daging sapi lewat, enak banget. Saya bukan anjing yang harus menjilat agar majikan senang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya sedang menjemur baju Mbak Bu Besti. Saya barusan menterapi susu ya toh. Terus sekarang beliau istirahat dulu, sebentar lagi bantu lap badan. Kenapa saya suruh istirahat dulu? Karena suhu badannya lagi tinggi. Terus nanti kalau dilap badan, terus takutnya itu suhunya tiba-tiba drop dan beliau kayak gitu. Makanya ini tak suruh istirahat dulu, terus saya mau menjemur baju. Nanti pasti ada yang berkomentar, itu tempat cuci bajunya itu berantakan sekali, tidak dibersihkan, tidak dirapikan, tidak ini, merugi punya pembantu. Lah saya kan dibayar buat jagain susu, bukan buat bersih-bersih. Kenapa kalian yang sewot ih? Enggak ya Mbak Besti, bercanda. Cuman ya enggak boleh. Jadi iya ya ngono kae lah. Ini sekarang saya dolanan pelintengan lagi. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau memasak. Ini ada daun pepaya dan bumbu-bumbunya sudah saya cepakkan. Ini daun pepayanya ya Mbak Bu Besti, ini sudah kalong banyak karena saya buat kulupan, jadi sisa ini doang. Terus ini perbumbonannya Mbak Bu Besti, ini ada bawang baik, bawang jahat, terus kemudian cabai. Ini bawang baik sama bawang jahatnya, bawang jahatnya doang deng yang sudah saya irisi. Terus kemudian ini bawang baiknya saya pakai 3 siung. Bawang jahatnya tadi lupa berapa, cabenya sekitar 37-an. Silahkan dihitung, ini tak lerkan. Dihitung berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, cabenya fresh, bawang baik, bawang jahatnya fresh, dan ulekannya mana ini. Masya Allah. Wah. Wih, jan. Mana nih Mbak Bu Besti? Melawan ini diulek. Jan. Mata saya pedih Mbak Besti. Ini bawang jahatnya fresh banget marai. Ini bawang jahat yang saya bawa dari tempatnya Akong dulu ya, waktu saya habis pulang dari upacara pemakamannya Akong itu kan saya mampir dulu beli bawang jahat itu. Itu tak bawa sampai sekarang, itu masih pedih sekali di mata kalau diulek mentahan kayak gini. Matanya perih, tangannya teol jan. Dari tadi loh. Olehnya masih segini, belum lembut-lembut. Bismillah. Akhirnya setelah perjuangan, umbel deler, air mata keluar, tangan panas, tangan teol Mbak Bu Besti, akhirnya lembut juga. Cabenya fresh, bawang jahatnya fresh.
Sudah kayak gini aja ya Mbak Bu Besti, lembut-lembut, tangan saya potel nanti. Sudah, ini mau tak kelompokkan dulu. Wah, biar gampang nanti ngesoknya ya Mbak Besti. Soalnya ini berat banget, ini batu asli ya ulekannya. Harganya dulu 350 NT, sekarang kursnya 552. Jadi hitung saja sendiri, 350 dikali 552. Udah bersih, kinclong, tidak tersisa. Mau tak masak sama ini Mbak Bu Besti. Ini apa jenenge, baby cumi, yo pokoknya inilah cumi kecil-kecil. Sebenarnya saya itu punya teri, tapi teri nasi, dan saya itu pengen jajal tak tumis pakai ini, enak apa tidak kayak gitu. Ini belum tak bersihkan ya. Wah, ini mau tak masak semua Mbak Bu Besti. Tuh, ini cara mengresiinya bagaimana, apakah ini sudah dicelototi telek-teleknya? Ceblok merutuk semua. Lah. Ceblok semua Mbak Besti, eman-eman. Medit pangkal kaya, direwangi medit tidak kaya-kaya. Bismillah. Ini jelantah ya Mbak Bu Besti, bekas saya goreng telur kemarin. Bismillah. Karena minyaknya bekas telur jadi muntuk ini. Ini sudah matang ya Mbak Bu Besti, sudah tidak langu. Sekarang saya cemplungkan baby cuminya. Ini tak masak dulu biar mateng, karena daun pepayanya kan sudah saya rebus kemarin. Bismillah, garam ini. Udah gini dulu, takut keasinan. Bismillah. Bismillah. Mbak Besti, Masya Allah. Kok nomplek, ceblok, belum 5 menit, eman-eman, medit pangkal kaya. Wah, jan, mantap sekali Mbak Besti, belok lah, nyeblus-nyeblus. Oke, sekarang saya mau menilai dulu ya Mbak Bu Besti, ngambil dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Melocot.
Pahitnya masih kerasa. Sudah matang Mbak Bu Besti ini. Nanti jadi alot cumi-cuminya. Oh, Masya Allah. Matikan. Bismillah. Oke Mbak Bu Besti, hari ini kursinya goyang-goyang tuh. Bisa munyer, saya tak redukkan ke sini. Oh, ben penak gitu madangnya. Oke, hari ini menu kita adalah iki apa, baby cumi sama tumis daun pepaya. Tumis daun pepaya dan baby cumi. Tuh, rupanya jangan kayak aku Mbak Bu Besti, godongnya tidak hijau lagi. Jadi ini daun pepayanya itu terlalu muda Mbak Bu Besti. Ini saya tumis sebentar saja karena sudah saya rebus sebelumnya. Terus langsung blended, blenyok gitu Mbak Bu Besti. Tapi sudah apa-apa, tetap enak kok. Ditulisi enak kalau tidak enak. Oke, dan ini nasi putihnya anget-anget. Susu sedang mendelok TV. Sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya tidak direwangi setan dan berkah barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti, hari ini menunya sederhana sekali ya toh. Sederhana yang tidak sederhana karena daun pepayanya mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wih, daun pepaya ini muda banget Mbak Besti kayak saya. Wah. Banyak-banyak lah, enggak apa-apa. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nyemplus-nyemplus Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Daun pepayanya pahit, pangga pahit. Tapi cuminya tidak ikutan pahit. Daging sapi lewat, enak banget. Wah, mantap Mbak Besti. Bismillah. Telok lah. Sumpah ini enak banget Mbak Besti. Kalau Mbak Besti tidak suka daun pepaya karena pahit, bisa pakai daun singkong. Bisa banget pokoknya. Pedes.
Habis Mbak Besti. Walaupun rupanya kayak gini, tapi sumpah ini enak banget. Kalau kalian nggak suka pedes, nggak suka pahit, bisa diganti daun singkong. Ya pokoknya diganti daun apa aja kesukaan kalian boleh. Yang penting bukan daun pring. Sampai melending perut saya Mbak Bu Besti. Ini sisa segini ya. Ini buat makan malam nanti. Tak bungkus plastik wrap soalnya di dapur sini tuh banyak serangganya Mbak Bu Besti. Saya sudah ngomong sama Mas Bos ya toh, suruh beliin obat serangga atau apa kayak gitu biar bersih gitu, katanya udah biasa. Ya wes, saya gimana wong saya di sini cuman kerja, kalau yang punya rumah bilang kayak gitu ya saya ya udah nggak bisa apa-apa Mbak Bu Besti. Dan kalian yang berkomentar suruh ngerapiin sembarang dengah lain sebagainya ya toh, saya mau cerita. Jadi kemarin itu saya habis kena omel, kena marah sama Mas Bos gara-gara paketan saya. Jadi di sini itu orang di rumah ini tuh tidak suka kalau ada orang masuk wilayahnya tanpa seizin mereka, walaupun itu Pak Pos atau siapapun. Jadi kalau ada orang yang datang itu tuh harus dengan seizin mereka ngasih izin atau tidak kayak gitu. Nah kemarin kan sebenarnya saya sudah cerita ya toh, minta yang tanpa tagihan biar dititipkan di bawah di tempatnya security itu, di tempatnya satpam itu ya. Tapi ternyata sama bakonya tetap dikasih tagihan, jadi saya harus bayar tagihan. Dan karena harus bayar tagihan, saya itu harus turun ke bawah. Dan karena saya tidak dikasih kunci, tidak dikasih akses keluar masuk, jadi saya tidak bisa. Kalau saya turun ke bawah, bisanya itu pintunya tak ganjeli. Nah pintu tak ganjeli itu tuh malah rawan kalau ada orang masuk. Saya tidak tahu ya toh, dan saya tidak mau mengambil risiko itu. Jadi Pak Posnya yang saya suruh naik ke atas. Pak Pos bisa naik ke atas itu dibukakan pintu oleh satpamnya. Jadi Pak Pos tidak bisa masuk kalau tidak dikasih akses oleh satpamnya kayak gitu. Terus karena saya itu sadar kalau ini nanti bisa jadi masalah kalau saya tidak segera cerita sama Mas Bos, konsekuensinya dimarahi sudah pasti. Sudah pasti itu konsekuensi yang mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Jadi saya bilang kalau hari ini saya dapat paketan, terus kemudian karena ada tagihannya dan harus dimasukkan ke dalam kulkas, dan saya tidak tahu kalau datangnya hari ini, jadi dengan terpaksa saya suruh Pak Bosnya naik ke atas dan saya terpaksa membukakan pintu untuk beliau kayak gitu. Dan ya seperti yang saya bedek sebelumnya, saya diomelin panjang kali lebar kali tinggi, jadinya volume ya toh. Terima paket pun tidak boleh Mbak Bu Besti. Jadi kalian jangan nyuruh saya untuk merapikan, membersihkan, mengulik-ngulik, mengulik-ngulik barang-barang di sini. Saya terus terang tidak berani menyentuh apapun barang majikan tanpa seizin mereka. Bahkan saya mau ngambilkan buku untuk susu saja, saya itu harus minta izin dulu, takutnya nanti digolei atau takutnya nanti dikiranya saya ngambil barang berharga atau apa kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Dan saya di sini baru, dan mereka juga baru ambil TKW, dan mereka kayak baru saja mempersilahkan orang asing untuk tinggal di rumahnya, ya wajar kalau tidak percaya ya toh. Jadi yaitu saya diomelin panjang kali lebar kali tinggi, jadi hampir 30 menitan saya diomelin Mbak Bu Besti, dan saya bilang maaf, iya maaf, lain kali tidak akan begitu lagi. Saya bilang seperti itu. Pengennya itu saya paketnya itu tak tebakkan di Family Mart atau 7-Eleven kayak gitu, tapi tidak bisa, 2 kali dibalikkan kepada pengirimnya karena barangnya rusak, karena pengiriman 7-Eleven atau Family Mart itu lebih lambat daripada pengiriman rumah. Kalau pengiriman rumah 1 hari datang, kalau pengiriman 7-Eleven atau Family Mart itu 2-3 hari, kadang 4 hari juga baru datang Mbak Bu Besti. Makanya rusak di jalan, dan sekarang kan musim panas. Dan
kemarin itu Mas Bos juga ngasih solusi, jadi nggak cuma ngomelin doang tapi ngasih solusi, karena saya ditinggal di sini bakal tidak sehari 2 hari tapi 3 tahun ya Mbak Bu Besti, satu kontrakan 3 tahun. Jadi saya dikasih solusi kalau seumpamanya punya paketan lagi, suruh bilang ke beliau nanti dititipin uang ke satpam. Jadi saya nitip uang ke satpam kayak gitu. Nanti kalau ada paket atas nama saya, alamatnya ini, nomor ini, lantai ini, kayak gitu, dikasihkan ke satpamnya. Nanti kalau Pak Posnya datang, Pak satpamnya yang ngasih duit atau yang nerima kayak gitu. Terus nanti kalau majikan sudah pulang, baru saya ngambil ke bawah kayak gitu Mbak Bu Besti. Dan di bawah itu juga ada kulkasnya. Jadi kalau seumpamanya barang saya itu wajib dimasukkan ke dalam kulkas, ya di sana ada tempatnya kayak gitu. Jadi walaupun dimarahin, diomelin, tapi dikasih solusi juga. Jadi nggak melulu diomelin kayak gitu loh. Makanya kalian jangan menyuruh saya, jangan ngomel-ngomel di kolom komentar kalau kalian belum pernah merasakan kerja di luar negeri, belum pernah merasakan kerja ikut orang asing yang budayanya 180 derajat berbeda dengan di daerah kita atau di Indonesia. Kalian jangan berkomentar macam-macam ya, oke? Jadi budaya di Indonesia sama di Taiwan itu 180 derajat berbeda sekali Mbak Bu Besti. Jadi kebiasaannya memang berbeda. Dulu waktu saya masih di PT itu saya dikasih tahu oleh guru bahasa saya. Jadi kalau di Taiwan itu kalau seumpamanya ada tamu itu disuguhi teh yang tanpa gula. Jadi teh tawar yang pahit jekit itu, yang sepet-sepet pahit itu. Sebenarnya nggak sepet pahit sih, sepet seger gitu kalau sudah biasa. Tapi kalau yang baru pertama merasakan ya sepet-sepet ada pahit-pahitnya kayak gitu. Terus saya berpikir kayak pelit banget ngasih teh tawar tidak dikasih gula. Mana orang doyan minum teh tawar kayak gitu. Saya pikir seperti itu kan. Setelah nyampe sini, oh iya ternyata tenan. Sudah gitu gelasnya cuman segini, kayak gelas yang biasa buat minum minuman yang bikin gini-gini gitu loh Mbak Bu Besti, yang segini pokoknya. Gelasnya ya mek semene iki. Jadi sak celegukan teh kayak gitu. Serius ini. Jadi kalau di Indonesia kalau ada tamu dikasih teh atau kopi yang gelasnya sak jembung gitu. Kalau di sini cuman segini. Nanti disokkan gitu, terus mak celeguk gitu, sudah selesai teh. Terus nanti kalau lagi ya disokkan lagi kayak gitu. Terus kemudian ketika saya dikasih tahu kalau orang Taiwan itu semuanya hampir semuanya tidak suka pedas. Jadi kalau masak itu cuman pakai garam sama bawang putih sama jahe kayak gitu. Saya berpikir, rasanya kayak ngopo panganan nih. Kayaknya tidak mungkin sekali orang itu kalau masak pasti bumbunya komplit dan enak dan medok kayak gitu kan ya. Setelah nyampe sini, tenan. Saya tidak doyan Mbak Bu Besti. Saya gibras-gibras mangan panganan nih. Itu waktu pertama kali datang, tapi sekarang udah biasa. Jadi kayak gitu ya Mbak Bu Besti, saya tidak berani menyentuh barang-barang tanpa konsen dari majikan. Kalau majikan tidak nyuruh saya, ya saya jarkan saja. Mbok arep bleduke 7 kilan ya saya jarkan. Kalau saya disuruh ya baru saya kerjakan. Karena di sini itu baru pertama kali ngambil TKW. Terus tidak semua majikan itu suka kita pegang barang-barangnya. Ada yang majikan suka kita bersih-bersih, ada. Tapi ada juga majikan yang tidak suka. Karena kalau kita bersih-bersih otomatis barang itu berpindah. Ada majikan yang ibaratnya barang berpindah 1 senti saja itu beliau langsung bad mood, bete kayak gitu. Ada kayak gitu itu. Jadi kalian jangan menyepelekan hal-hal seperti itu. Untuk yang berkomentar, tanya dulu apa boleh dibersihkan, dirapikan dan lain sebagainya. Kok kurang menggayan, kutuk marani sunduk, ulo marani gitik ya toh. Kalian itu kalau dipekerjakan disuruh kayak misalnya dipekerjakan disuruh untuk merawat susu kayak gitu, atau merawat akong atau merawat ama, yo wes kerjanilah pekerjaan itu. Kalian tidak usah golek penyakit untuk mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Karena apa? Kalian di sini itu 3 tahun satu kontrak, bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 tahun. Nanti kalau kalian mengerjakan pekerjaan yang di luar pekerjaan kalian, majikan akan berpikir, oh ini kalau tak kasih pekerjaan lagi oke lah ya, kayak gitu. Nanti yang tadinya pekerjaan kalian di job desk atau daftar pekerjaan kalian itu misal 5, terus kalian mengerjakan dengan inisiatif ben dipuji majikan jadi 6, terus pitu lama-lama jadi 20 nanti pekerjaan kalian. Dan yang susah siapa? Kita sendiri. Gaji tetap tidak ditambahi, boyo saya bobrok. Terus gini, kita itu di sini itu kerja pakai tenaga, dan tenaga kita akan berkurang seiring tambahnya usia Mbak Bu Besti. Jadi eman-emanlah awakmu, sehat-sehatkanlah badanmu, kerjakan apa yang perlu kalian kerjakan karena keluarga kalian di rumah menunggu.
kedatangan kalian, kepulangan kalian dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, bahkan gak usah go penyakit, kayak gitu Mbak Bu Besti. Oke. Terus kemudian ada satu lagi, suruh mengerjakan apapun biar majikan senang, biar majikan suka sama kita. Sorry to say Mbak Bu Besti, saya bukan anjing yang harus menjilat agar majikan senang. Mohon maaf, saya bukan orang yang seperti itu ya toh. Jadi saya akan mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Kalau yang tidak perlu saya kerjakan ya mending saya rebahan. Oke, wes, mohon maaf ada kurang lebihnya. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Jadi ceritanya aku diomeli majikan kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Jadi kalian tidak usahlah menyuruh saya untuk ini itu, karena tidak semua majikan suka seperti itu. Oke Mbak Bu Besti. Oke, doa kita sama seperti kemarin. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi umur yang panjang, diberkahi rezeki yang halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.